Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kita akan membahas tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Bagaimana konsepnya? Bagaimana aplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Boleh dilanjut step untuk slide selanjutnya? Oke, untuk pengertian Internet of Things sendiri, maaf. Oke, dari Internet. Untuk Internet of Things sendiri, Internet of Things adalah paradigma teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaring internet untuk melakukan pertukaran data secara otomatis dan terstruktur. Secara singkatnya, kalau misalnya IoT itu adalah di mana konsep objek sehari-hari di lingkungan kita itu dihubungkan ke internet agar bisa mengirim dan menerima data. Contohnya seperti smart home, lihat seperti lampu nyala otomatis, itu sudah termasuk dari bagian IoT sendiri. Nah, cara kerjanya IoT itu, dia menggunakan yang namanya sensor, ada koneksi dan ada aksi. Manfaat sendiri adalah peningkatan keamanan, yaitu digunakan untuk seperti sensor pintar untuk deteksi kebocoran gas, maupun deteksi ada kemalingan atau mengirim notifikasi kalau ketika ada sesuatu yang berbahaya, dia mengirim notifikasi ke handphone atau alarm. Itu bisa diaplikasikan dengan IoT. Nah, kalau misalkan di dalam proses industri sendiri, itu banyak sekali optimalisasinya. Contoh uh, seperti sistem publik atau sistem otomatis yang banyak sekali dilakukan di industri untuk efisiensi terutama. Boleh slide selanjutnya? Oke, cara kerjanya Yoti sendiri sih di sini terdapat banyak sekali, ada karakteristik, ada AI, ada UI UX. Untuk tampilan sendiri, biasanya kalau misalkan Yoti itu ada di tampilan pada tablet. Kalau di smart home itu dia biasanya diaplikasikan pada sebuah tablet untuk em, bisa mengatur banyak ruangan, misalkan kayak lampu atau TV itu atau perangkat elektronik lainnya di satu perangkat. Nah, banyak sekali tapi ada banyak tantangan terhadap IoT sendiri, yaitu terutama di serangan cyber atau pencurian data pribadi. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk sejarah Internet of Things sendiri, pada awalnya, pada tahun 1980-an, ada namanya, oke, boleh dicek, John Romke. Itu dia menghubungkan mesin Coca-Cola dengan internet. Nah, di tahun 1900-an, baru ada pengenalan RFID, dan 2000 sampai 2010, baru itu ada yang namanya sensor, wireless, perangkat mobil seperti kita kenal sekarang. Dan bahkan setelah 2010-an ke atas, baru muncul seperti AI, ada Cloud atau Edge atau 5G, dan itu banyak sekali digunakan di bidang industri atau smart home atau di bagian IoT security. Ya, boleh. Nah, oke. Untuk sejarah IoT boleh dilanjutkan dari prinsip internet oleh rekan saya. Jadi prinsip Internet of Things dalam perspektif arsitektur organisasi komputer itu ada big, uh, kemudian ada perpetual connectivity, kemudian real, real time, kemudian the spectrum of insight, kemudian immediacy of PVS, kemudian seat belt dan the next five. Kemudian ada dampak positif Internet of Things dalam perspektif arsitektur dan organisasi komputer. Itu ada efisiensi operasional melalui otomatisasi, kemudian pengumpulan data akurat dan berkelanjutan, kemudian peningkatan kualitas layanan dan respon cepat, kemudian ada optimasi konsumsi energi,
dan integrasi sistem komputasi terdistribusi. Kemudian mendukung inovasi dan transformasi digital. Itu positifnya. Kemudian ada dampak negatif yang dari Internet of Things adalah kerentanan keamanan, yaitu seperti vulnerabilities, kemudian risiko privasi data, bocoran data misalnya, tantangan manajemen data, kemudian masalah untuk interoperabilitas, kemudian ada dampak lingkungan ecosystem, kemudian ketergantungan teknologi. Kemudian ada selanjutnya adalah skill developer Internet of Things, yaitu ada kemampuan pemrograman, pemahaman perangkat keras, hardware, kemudian protokol komunikasi, kemudian ada manajemen dan analisis data, kemudian IoT security dan desain UI UX untuk IoT. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, saya ambil Siapa? Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan itu paradigma IoT. Di sini ada keterhubungan connectivity dan serta pengumpulan data, data collection, pemantauan real time, lalu automasi, efisiensi energi, keamanan, prediksi, rawat, lalu manajemen rantai pasokan, semuanya terhubung dan saling berkesinambungan. Lalu mohon di slide selanjutnya. IoT juga itu terhubung di dalam model bisnis, karena bisnis semua memerlukan yaitu internet, karena semua serba online, seperti model bisnis berbasis langganan, subscription model. Contohnya kayak seperti contohnya sekarang ChatGPT, karena semua kan butuh berlangganan, karena modal dan seperti peralatan, karena semua butuh intinya uang. Jadi semua harus diperlukan, dan model bisnis berbasis hasil, outcome based model, lalu model bisnis monetasi data, lalu model bisnis berbagi aset, semuanya berkesinambungan melalui internet. Lalu selanjutnya lalu ada platform microcontroller, lalu sensor, akulator, modul konektivitas, lalu pemilihan perangkat IoT, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu ketepatan. Itu pasti kita harus mempunyai target apa yang kita akan tuju. Lalu biaya, terutama itu pasti biaya, karena semua perlu uang, dan keamanan, security, karena internet rentan sekali terkena malware. Jadi seperti serangan-serangan dari luar, virus-virus, atau kadang orang-orang hacker. Lalu umur panjang, jadi sesuatu barang itu harus diperhitungkan jangka panjang, yang untuk jangka panjang dalam menggunakan suatu internet, dan semuanya tuh harus diperhitungkan. Lalu konektivitas, terkadang internet juga mengalami gangguan, jadi kita harus memelihara semua, maintenance setiap bulan atau setiap tahun. Lalu Raspberry Pi sebagai platform IoT. Raspberry yaitu single board komputer berukuran kecil yang mampu menjalankan sistem operasi Linux dan berbagai aplikasi lainnya. Karena Linux ini sangat fleksibel bagi IoT, karena Linux ini mendukung serta mudah untuk di maintenance. Lalu keunggulan Raspberry ini juga harga relatif terjangkau, mudah di kostumisasi, komunitas
dan dokumentasi sangat luas, mendukung banyak pustaka IoT, lalu dapat menjalankan logika kompleks langsung di perangkat. Selanjutnya saya serahkan kepada Putri. Oke, silakan Putri. Ya, pengembangan perangkat lunak IoT di Raspberry Pi. Perangkat IoT ini membutuhkan integrasi dengan sistem yang memiliki kemampuan komunikasi memadai, bahasa pemrograman yang umum biasa digunakan untuk Raspberry Pi-nya sendiri itu ada bahasa C, bahasa C++, Java, Python, itu yang lebih sering dipakai dan untuk keamanan sistem IoT berbasis Raspberry Pi ini menerapkan enkripsi dan menggunakan otentikasi dan memakai firewall. Kesimpulannya, Internet of Things telah menjadi fondasi utama dalam perkembangan teknologi modern dengan kemampuan menghubungkan perangkat fisik dan digital. IoT membuka berbagai peluang baru dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi manusia. Namun, IoT juga memunculkan tantangan seperti keamanan data, enkripsibilitas. Oleh karena itu, pengembangan IoT harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan standar keamanan dan keberlanjutan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep hingga implementasi IoT. Sekian dari kelompok kita untuk PPT-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih